Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Dita Gustina dari kelas 2A dengan NIM E1E02410029. Di sini saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Cinderella dan Sepatu Kaca Ajaib. Dahulu kala, hiduplah seorang gadis muda yang bernama Cinderella. Dia cantik, hatinya baik, lembut, dan selalu bersikap ramah kepada siapa saja. Sejak kecil, Cinderella hidup bahagia bersama ayahnya. Namun, semuanya berubah ketika sang ayah menikah lagi dengan wanita yang sombong. Wanita tersebut membawa 2 orang anak perempuan dari pernikahan sebelumnya. Tak lama setelah menikah, ayah Cinderella meninggal dunia. Sejak saat itu, ibu tiri dan kedua saudara tiri Cinderella menunjukkan sikap asli mereka. Cinderella diperlakukan seperti pembantu di rumahnya sendiri. Ia disuruh mencuci pakaian, menyapu lantai, memasak, dan melakukan semua pekerjaan rumah lainnya. Sementara itu, ibu tiri dan kedua anaknya hanyalah bermalas-malasan dan menikmati hidup mereka. Meskipun hidupnya penuh dengan penderitaan, Cinderella tetap bersikap baik dan tidak pernah membalas perilaku buruk mereka. Ia percaya bahwa di balik setiap kesulitan pasti akan datang kebahagiaan. Suatu hari, terdengar kabar besar di seluruh penjuru negeri. Pangeran mengadakan pesta dansa yang megah di istana. Semua gadis yang ada di kerajaan diundang, karena pangeran akan memilih calon istri di antara mereka. Cinderella pun sangat ingin pergi. Ia membayangkan dirinya mengenakan gaun yang indah, menari di istana, kemudian menikmati malam yang berbeda dari kehidupan yang penuh dengan kerja keras. Namun, ibunya menertawakannya. "Kau ikut ke istana? Lihat dirimu, Cinderella. Apa kau pikir pangeran akan memilih gadis sepertimu?" Katanya sambil mencibir. Meskipun sedih, Cinderella tetap membantu kedua saudara tirinya mempersiapkan diri untuk pesta. Ia menyisir rambut mereka, membantu memilih gaun, bahkan menyiapkan sepatu yang akan mereka pakai. Setelah semuanya siap, ibu tiri dan kedua anaknya pergi ke istana meninggalkan Cinderella sendirian. Saat itu, air mata Cinderella pun jatuh. Ia duduk di atas taman, menangis dalam diam. Tiba-tiba, cahaya lembut menyinari sekelilingnya. Muncullah seorang wanita tua yang berjubah indah dan bersayap. "Aku adalah ibu peri, anak manis," katanya. "Kau tak pantas untuk menangis. Kau anak yang baik dan sabar. Kali ini kau juga akan pergi ke pesta." Dengan tongkat sihirnya, ibu peri merubah labu menjadi kereta emas, tikus menjadi kuda putih, dan kadal menjadi kusir kerajaan. Lalu ia mengayunkan tongkatnya ke arah Cinderella dan sling, seketika gaun yang lusuh berubah menjadi gaun yang indah dan berkilau, lengkap dengan sepatu kaca yang cantik dan pas di kakinya. Namun, waktu berlalu dengan cepat. Ketika jam mulai berdentang dan pukul menunjukkan 12 malam, Cinderella panik. Ia berlari keluar istana tanpa sempat mengatakan sepatah kata pun. Dalam terburu-buru, satu sepatu kaca terlepas di tangga istana, tapi ia tidak sempat mengambilnya. Pangeran mengejar, hanya menemukan sepatu kaca yang tertinggal. Tapi ia yakin, dengan sepatu itulah ia akan menemukan gadis yang ia cintai. Keesokan harinya, pangeran memerintahkan para pengawal istana untuk mencari pemilik sepatu kaca itu.
Mereka berkeliling dari rumah ke rumah dan semua gadis telah mencobanya. Tapi tidak ada yang cocok. Akhirnya tibalah mereka di rumah Cinderella. Kedua saudara tiri mencoba memakainya. Mereka bahkan memaksakan kaki mereka masuk ke dalam sepatu yang sempit itu. Namun tetap tidak muat di kaki mereka. Lalu Cinderella berkata dengan pelan, "Bolehkah aku mencobanya?" Ibu tiri mencoba menghalangi, tapi prajurit berkata, "Perintah pangeran, semua gadis harus mencoba." Cinderella pun duduk dan mengenakan sepatu itu. Dan pas, sempurna. Semua orang terdiam. Bahkan lebih kaget lagi saat Cinderella mengeluarkan sepatu kaca satunya dari bilik gaunnya. Saat itu juga pangeran datang dan menjemput Cinderella sendiri. Ia tahu inilah gadis yang ia cari. Cinderella pun dibawa ke istana dan tidak lama kemudian mereka menikah dalam pesta pernikahan yang megah dan membahagiakan. Sementara itu, ibu tiri dan kedua saudara tiri hanya bisa menyesal. Mereka menyadari bahwa sikap sombong dan iri hati hanya membawa penyesalan. Sementara kebaikan seperti yang dimiliki Cinderella akan selalu menang. Pesan moral dari dongeng ini adalah kebaikan, kesabaran, dan kerendahan hati akan selalu mengalahkan kebencian dan iri hati. Jangan pernah berhenti berharap ketika keajaiban bisa datang kapan saja pada hati yang tulus. Terima kasih. Namun, waktu berlalu dengan cepat. Ketika jam mulai berdentang pada pukul 12 malam, Cinderella panik. Ia berlari keluar istana tanpa sempat mengucapkan apapun. Dalam terburu-buru, sepatu kaca Cinderella terlepas.